Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang saat ini menjadi kontroversi. Lagi ramai dibahas di ramai media banget, sosial. Maria. Kita tidak tahu apakah karena posternya, kemudian judulnya yang dianggap sensasional, mengaitkan dengan religi, tapi posternya yang dilihat oleh masyarakat menyeramkan. Ada pula yang mengatakan itu kan bentuk kreativitas para sineas Indonesia. Nah itu dia, kalau kita lihat ataukah kemudian ini hanya berbatasan dengan momen saja, tapi memang beberapa film horor religi yang setipe begitu ya, yang kemudian mengangkat berbagai atribut, bahkan juga tata cara beribadah, termasuk juga dalam hal ini umat muslim kemudian dianggap melenceng. Ada yang kemudian mengatakan harus diturunkan dari bioskop, tidak boleh ditayangkan. Ada juga yang kemudian para seniman, para sineas yang menganggap ini adalah kebebasan berkarya, kebebasan berekspresi. Bagaimana sebenarnya kemudian untuk menganggap hal ini bisa mencari jalan tengahnya, kita akan bahas nanti ya di Catatan Demokrasi dengan bersama sejumlah narasumber kami, dan kami pun juga menghadirkan mahasiswa dari IKJ dan juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mahasiswa mana tepuk tangannya? Trailer filmnya udah lihat kan? Film Kiblat udah lihat trailernya yang menyebar di media sosial. Serem nggak guys? Oh, ada yang bilang serem. Nah, itu dia. Serem banget. Serem banget katanya dong. Ya, yang bilang nggak? Yang pernah ketemu hantu? Oh nggak, dia mengaku. Iman masih kuat ya, Iman ya? Oke, kalau gitu langsung saja kayak perkenalkan satu persatu narasumber kami. Pemirsa sudah hadir di meja Catatan Demokrasi. Ada Bang Ilham Bintang, wartawan senior. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam, Mbak. Bang. Malam. Lancar Bang puasanya Bang? Ya? Lancar puasanya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau yang ini jangan ditanya, Bro. Sudah hadir ada Kiai Jalil Nafis, Ketua Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah dari MUI Pusat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kiai. Mohon maaf Pak Kiai, jadwal ceramah malam hari ini diganggu Cadem ya Pak Kiai. Jadi merapat ke sini ya warga. Bagian dari ceramah juga ini. Ini bagian dari dakwah. Menghadirkan ada Wakil Ketua Lembaga Sensor Film, Bang Ervan Ismail. Assalamualaikum Bang Ervan Ismail. Waalaikumsalam Pak Irfan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah diundang hadir di acara ini. Baik, dan juga ini penampilannya yang nyentrik sekali. Mengingatkan pada tokoh animator juga ini, tapi luar biasa ini. Sutradara film, Mas Anggi Umbara. Thank you banget Mas Anggi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami juga sudah menghadirkan ada saudara film via Zoom. Saudara senior kita ada Mas Garin Nugroho. Assalamualaikum, selamat malam Mas Garin Nugroho. Selamat malam, Mas Garin. Selamat malam untuk semua hadirin dan sahabat-sahabat. Mohon maaf ini sedang di jalan. Semoga sinyalnya aman Mas Garin di Catatan Demokrasi. Kita boleh langsung minta komentar dari Mas Garin Nugroho mengenai film yang saat ini menuai kontroversi, dianggap hanya mencari sensasional dan mengeksploitasi agama, Mas Garin. Ya, sebetulnya dari dulu saya berprinsip tentang self-sensor ya. Dalam masyarakat demokrasi itu ada self-sensor. Juga di dalam hubungannya dengan agama ada istihad, ada juga apa yang buat iqra' membaca ya. Jadi dua ini menjadi sangat penting sebagai dasar demokratisasi. Nah, berhubungan dengan self-sensor itu sebetulnya ada dua hal yang paling penting. Pertama, masyarakat atau penonton dilatih untuk melihat atau memutuskan memilih melihat dan tidak melihat film. Dan itulah yang harus dilatih. Dan didewasakan dan dibuka literasinya. Karena apa? Pada masyarakat yang multimedia ini, kalaupun tidak diputar di bioskop, akan diputar di mana-mana saja juga. Diakses di mana saja juga gitu. Jadi self-sensor sebagai pendewasaan pada kemampuan melakukan apa yang disebut sensor diri itu menjadi penting. Oleh karena itu ketika terjadi debat beberapa film yang menyangkut horor dan agama, menurut saya yang harus dikembangkan adalah self-sensor dari masyarakat penonton. Karena di dalam sejarah sebelumnya selalu timbul apa yang disebut sensor masyarakat berbasis profesi atau berbasis agama. Nanti ada yang tersinggung misalnya profesi suster menjadi penjahat gitu. Padahal itu adalah dunia fiksi. Di seluruh dunia film-film Korea, Amerika ya suster jadi penjahat biasa saja.
atau dokter jadi penjahat biasa saja. Nanti tersinggung asosiasi profesi, ada asosiasi lainnya lagi tersinggung dan sebagainya. Oleh karena itu menurut saya mari kita kembangkan self sensor di dalam diri penonton film Indonesia. Ya kalau memang disebut tidak memberikan suatu hal yang berkualitas dalam hidup, pemeluk agama ataupun penontonnya tidak usah menonton. Dan jika terjadi perkembangan itu, maka terjadilah masyarakat dewasa yang bisa melakukan iqra' dan istihad terhadap suatu karya dengan baik, dewasa, dan menuju pada tujuan suatu bangsa dalam hubungannya dengan demokratisasi tontonan. Oke, artinya menurut Anda ini bagian dari ekspresi berkarya begitu ya? Ya, sebetulnya seluruh produk film adalah bagian dari ekspresi berkarya kan gitu. Seluruh produk akan berhubungan dengan masalah profesi, kemudian masalah peristiwa-peristiwa hidup yang dimiliki masyarakat, masalah berbangsa dan masalah beragama. Seluruhnya gitu. Maka ketika ada karya-karya yang kebetulan tanda kutip penuh kontroversi bagi masyarakat yang semakin dewasa dan semakin saya tadi self sensor, artinya menyensor diri sendiri untuk tidak menonton film yang tidak berkualitas dan juga menyensor diri sendiri pada film yang tidak memberi dampak buruk, itulah sebuah negara demokratisasi yang matang menurut saya. Mas Garin, Saya akan selalu bersikap pada self sensor. Oke, Gitu. Karena apa? Sekarang Anda bisa mengakses film itu di mana saja kok. ya. Bahkan di bioskop tidak diputar, Anda bisa akses. Gitu. Dan ketika suatu bangsa, masyarakat, warga, kelompok profesi agama itu menjadi rentan dan tidak berkualitas, maka film-film apapun juga akan memberi dampak buruk. Ya, Mas Garin, tapi kita berbicara tidak mengenai layak tayang atau tidak, tapi dari sebuah karya itu ya Mas Garin ya. Anda melihat bagaimana kalau kemudian film horor yang kita tahu bersama di Indonesia cukup diminati, tapi horor yang berbau religi. Ada yang kemudian menganggap bahwa film yang baru-baru ini sedang ramai diperbincangkan, dianggap sebagai kampanye hitam terhadap agama, mengeksploitasi agama. Anda sebagai senior seperti apa melihatnya? Ya saya bilang tadi bahwa itu akan terjadi terus-menerus dalam sejarah film Indonesia. Sejak kelahirannya bahkan film Indonesia selalu berhubungan dengan apa yang disebut protes kaum agama. Apakah protes itu buruk? Tidak, itu hal yang wajar saja. Protes boleh wajar, tapi tidak menjadi suatu penghakiman massa. Tapi harus lewat prosedur. Prosedur itu ada dua, ada prosedur apa yang disebut dengan prosedur hukum, yaitu lewat badan sensor dan sebagainya. Kalau tidak istilah kena sanksi sensor ya sudah kan tidak bisa beredar. Jadi mari kita lihat pada prosedur hukum dan kemudian prosedur pada self sensor, yaitu suatu sistem yang untuk membangun masyarakat untuk bisa memilih, menseleksi dan kemudian boleh berkomentar, mengkritik tanpa melakukan penghakiman massa atau penghakiman yang tidak sesuai dengan undang-undang. Itu saja kalau bagi saya. Mas Garin, Karena itu terjadi dalam sejarah film Indonesia sejak awalnya. Mas Garin, tapi nyatanya eranya sudah berubah drastis, Mas Garin, di mana informasi tanpa kita cari datang sendiri, Mas. Bagaimana kita bisa self-sensor ketika kita baru scroll saja di media sosial, nongol duluan itu poster, itu film yang dianggap kontroversi dan menyinggung agama. Sesaat lagi ditanggapi Mas Garin dan juga bapak-bapak yang ada di sini, hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.